Pelepasan 36 jemaah calon haji ASN Pemkot Malang berlangsung di Masjid Baitur Rohim, Wali Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM secara resmi melepas 36 jemaah calon haji ASN Pemkot Malang. Dari 36 jemaah calon haji ASN, 11 merupakan jemaah calon haji laki-laki, sedangkan 25 lainnya merupakan jemaah calon haji perempuan. Mengikuti peresmian dan juga grand launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Hendro Martono SAP, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, serta Bapak Ibu staf ahli dan asisten, kepala perangkat daerah dan para calon jemaah haji tahun 2025 yang berbahagia. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang tetap istiqomah dan sunnahnya. Sesama calon jamaah haji khususnya dari ASN pemerintah Kota Malang. Calon jamaah haji ASN, jumlah calon jamaah haji ASN pemerintah Kota Malang tahun 2025 berjumlah 36 orang, terdiri dari 11 orang calon jamaah haji putra dan 25 orang calon jamaah haji putri. Menurut perangkat daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut: dari Bapeda 1 orang, Bapenda 1 orang, Dinas Kesehatan 10 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16 orang, Dinas PU PRPKP 1 orang, Dinas Kopindak 1 orang, Dinas Sosial P3AP2KB 2 orang, Dinas Perhubungan 1 orang, Dinas Lingkungan Hidup 1 orang, Bagian Hukum 1 orang, Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 orang. Selanjutnya pelepasan calon jamaah haji ASN pemerintah Kota Malang dilaksanakan pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 bertempat di Masjid Baitur Rohim, Wali Kota Malang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Malang untuk berkenan memberikan sambutan, arahan, pembekalan sekaligus pelepasan bagi calon jamaah haji ASN pemerintah Kota Malang tahun 2025. Selanjutnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus pelepasan calon jamaah haji ASN pemerintah Kota Malang oleh Wali Kota Malang. Wali Kota Malang yang melepas jemaah calon haji ASN mengucapkan selamat dan meminta para jemaah calon haji ASN ini agar nantinya dapat menunaikan ibadah haji dengan baik di Tanah Suci dan menjadi haji yang mabrur. Wali Kota Malang juga meminta agar di Tanah Suci nanti para jemaah calon haji ASN Pemkot Malang dapat mendoakan Kota Malang agar pembangunannya berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Nilai-nilai kemakmuran haji berperan penting dalam meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh baik secara individual maupun secara sosial. Perlu juga menjadi bahan renungan kita semua, khususnya para jemaah haji ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang, bahwa kemakmuran haji sesungguhnya berdimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal ditandai dengan meningkatnya kesalehan personal, sementara dimensi horizontal ditunjukkan dengan makin meningkatnya kesalehan sosial. Dengan calon jemaah haji dari kalangan ASN Kota Malang yang berjumlah 36 orang ini menjadi salah satu gambaran bahwa di tengah
dengan kesibukan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, aparatur daerah tidak merupakan salah satu kewajibannya, yaitu untuk menunaikan ibadah haji. Tentu diharapkan sebaliknya dari ibadah haji begitu pula semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang ASN dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Malang sebagai obligasi kesan sosial. Insya Allah bila kondisi tersebut dapat dilakukan, maka haji yang mabrur akan senantiasa menunggu para calon jemaah haji. Di sana kalau saya ikuti ini panas ya, ini pasti ada kesiapan tersendiri. Apapun yang kita lakukan di sana semua mata karena ibadah ya, jangan memberikan macam-macam ukurannya ini dan itu, positif negatifnya, fokus saja pada kewajiban yang harus kita lakukan dalam menunaikan ibadah haji. Saya juga berharap kepada para jamaah calon haji akan memberikan bantuan doa bagi keselamatan dan kesejahteraan jajaran aparatur pemerintah Kota Malang, pada khususnya serta seluruh warga Kota Malang pada umumnya, demi terciptanya suasana yang aman, damai dan tenang, dan demi kesejahteraan kita bersama. Kita semua tentunya juga mendoakan agar para calon jemaah haji senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan mendapatkan haji yang makbul. Amin. Hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Pada hari ini Senin 19 Mei 2025, jemaah calon haji ASN dengan pemerintah Kota Malang secara resmi saya lepas dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan dan menjadi haji yang makbul. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri wal muwaffiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Malang dan Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, dipersilakan untuk mengambil tempat karena selanjutnya untuk memberikan ucapan selamat kepada calon jamaah haji ASN Pemerintah Kota Malang tahun 2025. Sementara Kota Malang sendiri terdapat total sebanyak 1.102 jemaah calon haji yang terbagi menjadi 4 kloter, yakni kloter 76 dan kloter 77 yang akan diberangkatkan pada tanggal 23 Mei mendatang. Sedangkan untuk kloter 80 dan kloter 81 akan berangkat pada tanggal 24 Mei. Dari 1.102 jamaah calon haji, semuanya sudah melakukan persiapan secara fisik. Mereka akan diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya dan akan dilakukan screening lanjutan untuk memastikan layak berangkat atau tidak. Ada 36 calon jemaah haji dari ASN pemerintah Kota Malang, 2 yang tim pendamping haji PPAD, yaitu Kepala Dinas Kesehatan dengan Kabak Hukum. Yang lainnya memang secara reguler, alhamdulillah tahun ini bisa terlaksana. Saya yang menitipkan menjaga fisik karena cuacanya panas dan tentu bisa menjalankan semua ibadah hajinya lancar dan pulang dari waktu. Termasuk saya juga menitipkan doa untuk masyarakat Kota Malang, untuk pemerintah Kota Malang agar dalam
depan ini bisa lebih baik lagi, sejahtera, dan tentunya banyak hal yang positif apabila kita selalu berdoa di Tanah Suci. Itu saja yang kita. Pak Wali, ini kan ada kepala OPD yang ikut berangkat haji. Nah, Ya. kosongan jabatan ini seperti apa nanti? Tidak ada masalah karena kan 40 hari dan kita sudah tunjuk pelaksana tugasnya, ada PLT. Karena hanya ada, ya kalau kepala OPD kan ada satu kepala dinas kesehatan dan satu kabak hukum. Lainnya ada jabatan struktural dan selama 40 hari tidak ada masalah. Dan kita tunjuk PLT. Mungkin ada pesan khusus kepada para calon jemaah haji ASN Kota Malang. Ya, kita pesan tetap jaga diri baik-baik karena cuacanya panas, terutama fisik. Karena ibadah haji ini tidak hanya ibadah bagaimana kita menjalankan ketentuan dalam menjalankan ibadah, tetapi juga kesiapan fisik itu juga sangat penting. Ya, itu kami mengingatkan tetap jaga kesehatan, pola makan, dan atur istirahatnya agar bisa memilih tidak semata-mata menjalankan ibadah hingga untuk kesehatannya tidak diperhatikan. Ada permintaan doa khusus nggak Pak untuk pembangunan kota? Ya, saya minta doa kepada mereka untuk kesejahteraan Kota Malang, untuk masyarakat Kota Malang, dan tentunya ke depan bisa akan lebih baik lagi. Persiapannya itu kan mulai di awal ya, jadi pemeriksaan 1 dan pemeriksaan kedua. Ya, nah, pemeriksaan 1 itu untuk men-screening mana yang masuk resti, mana yang tidak resti. Ya, nah pemeriksaan kedua itu men-screening lagi yang resti yang sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman puskesmas itu masih menjadi resti atau kembali kepada normal. Nah, yang tetap resti ini nanti akan menjadi kriteria kedua, yaitu istitoah dengan pendampingan. Pendampingan bisa dengan obat, pendampingan bisa dengan alat kesehatan, atau pendampingan bisa dengan anggota keluarga. Nah, ini yang kami siapkan sehingga Kota Malang dengan 1.102 jamaah ini, alhamdulillah kemarin lebih dari 60% ya itu sudah istitoah, kemudian selebihnya istitoah dengan pendampingan. Nah, ini dibangun supaya nanti persiapan sebelum keberangkatan di masa tunggu ini semua calon jamaah haji ini bisa mempersiapkan dan menjaga kebugaran di dalam tubuhnya yang sudah direkomendasikan oleh dokter keluarga, oleh puskesmas ataupun rumah sakit untuk mengkonsumsi obat itu harus tetap dilakukan. Sehingga di masa tunggu ini nanti semua calon jemaah haji yang 1.102 ini bisa diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya. Nah, di Asrama Haji Surabaya dilakukan evaluasi akhir, apakah dia layak terbang atau tidak. Dan mudah-mudahan juga yang 1.102 berangkat ke AS, di AS nanti insya Allah semuanya juga bisa menjadi layak terbang. Nah, kalau ada yang tidak layak terbang, ini berarti tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Atau mungkin nanti dilakukan beberapa tindakan-tindakan ataupun perawatan selama masih dalam waktu pemberangkatan jamaah haji. Tanggal berapa ya? Kalau Kota Malang berangkat tanggal 23, yang kloter 76, 77, kemudian tanggal 24 itu kloter 80 dan 81 gabungan antara Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten. Udinka kan sudah ada ininya, sudah ada sistemnya. Kalau kita ada kegiatan yang membutuhkan waktu lama, kan sudah ada ditunjuk nanti untuk PLT. Nah, PLT nanti nunggu keberangkatan. Ya, keberangkatan kita kan tanggal 23, ya mungkin 22 PLT-nya sudah turun. Simon Alfredo melaporkan.
Apa sih kon iku? Sumpah aku di omah, kalau oleh kerja ngelamar honor ini kan sing lolos. Bisa antere gelem amel aku. Nandi, Wis tak ayo. Iki lho panggone. Kota Malang, kota terbesar kedua di Jawa Timur, memiliki berbagai potensi di dalamnya. Ditopang dengan banyaknya lembaga pendidikan, Kota Malang bergerak dengan dimotori oleh kaum muda yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Memang banyaknya kaum muda itu sebetulnya bisa menjadi aset, tetapi juga bisa menjadi permasalahan. Nah, di pemerintah Kota Malang harus berupaya bagaimana banyaknya kaum muda ini bisa betul-betul menjadi aset. Memiliki keterbatasan sumber industri daya kreatifnya alam. oke, tapi Malang ini nggak ada tempat. Berharap kaum muda ini bisa lebih SDM manusianya yang jadi bahan baku utama. Bahwa masa depan itu ada ekonomi kreatif. Kota Malang sendiri memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, seperti kayak di Kabupaten Malang memiliki pantai, wisata buatan seperti ada di Kota Batu gitu kan. Terus memang dulu image anak-anak underground, punk itu pasti susah untuk menemukan studio latihan. Depan pintu, no punk, no underground. 5 atau 7 tahun sekarang ini Malang udah gak ada tempat untuk berekspresi buat anak-anak underground. Di Kota Malang ini semuanya masih parsial. Jadi kita selalu cuman kerja di lingkungan kita sendiri. Jadi kalau di animasi ya udah ketemunya orang animasi aja. Namanya ekonomi kreatif itu kan harus digabungkan. Nah, gimana caranya produk satu dan produk lain itu bisa bergabung? Saya bertemu banyak orang. Setiap kali bertemu, setiap kali ngobrol dengan orang Malang, selalu berbicara gini, bro, di Malang itu keren, orang-orangnya keren banget, industri kreatifnya oke, kreatif lah, tapi Malangnya nggak ada tempat gitu. Di tengah hiruk-pikuk ini, lahir para pelaku kreatif yang berhasil menorehkan prestasi dengan perjuangan mereka. Mereka adalah bukti bahwa kreativitas dan ketekunan bisa membawa kesuksesan, bahkan bisa menjadi kekuatan baru dalam mendukung pembangunan kota. Perjalanan ekonomi kreatif di Kota Malang itu mulai dari tahun 2016. Akhirnya di tahun 2019 kita dinobatkan sebagai kota kreatif dengan sektor aplikasi dan game. Itu pada waktu itu oleh Badan Ekonomi Kreatif. 2021 kita juga sempat dapat lebih dari Kemenparekraf yang saat ini, dan sampai sekarang juga kita udah bergeliat. Salah satunya mungkin dengan adanya MCC itu, berharap kaum muda ini bisa lebih kreatif gitu ya, jadi tidak mencari pekerjaan tetapi mereka menciptakan lapangan kerja. Konsep maksiatur, bukan miniatur ya, maksiaturnya Candi Badut. Kan sebuah konsep rancangan yaitu bagaimana kalau seumpamanya kita mengambil sebuah ruh di abad ke-7, yaitu adalah Candi Badut. Di saat Raja Gajayana itu terproklamirkan sebagai swasembada pangan gitu. Kamu dulu kenapa melawan MCF atau melawan keberadaan MCC, sekarang kok mendukung gitu loh. Aku sing salah gitu. Kenapa aku yang salah? Tak terangkan tadi bahwa masa depan itu ada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ada 16 subsektor ini dan sebagainya. Persoalan pasar, persoalan akar rumput ketika dikolaborasikan di area-area, ini selesai gitu loh. Kita yang harus bersabar. Sampai dengan bulan Juni, terrecord di data kami itu sudah ada 6.700 lebih event yang terselenggara di MCC. Dari 3.000 lebih pelaku aircraft, dalam hal ini adalah penyelenggara kegiatannya. Kegiatannya macam-macam Mbak, ada mulai dari workshop, seminar, kemudian screening film, sampai dengan pameran, itu ada semua di sini. Sampai konser musik pun ada di MCC.
Saya berkegiatan di lokasi tempat saya lembaga, jadi di Gria Santa. Kegiatannya di sana, tapi kan karena tempat itu berada di tengah perumahan ya. Tapi bagaimanapun juga kita lebih nyaman di sini, lebih dari tempat yang begitu mewah, tapi kita sebagai masyarakat Kota Malang diberikan gratis. Dengan kekuatan semua subsektor ekonomi kreatif atau ekraf ada di Kota Malang, maka keberadaan Malang Creative Center tidak hanya semata pusat inkubasi ekraf, tapi benar-benar mampu menjadi satu epicentrum pertumbuhan ekraf, tidak hanya di Kota Malang, tapi juga Jawa Timur, Indonesia, bahkan dunia. Kami yakin karena ekosistem sudah terbangun, maka MCC akan menempati posisi strategis dalam landscape pembangunan nasional Indonesia. Artinya MCC berorientasi pada Indonesia sentris. Alhamdulillah peserta yang diundang khusus saya sekitar Kota Malang, artinya di Jawa Timur, ini ada yang dari luar kota dan luar pulau. Dan di luar pulau salah satunya ada bernama Mbak Nur Iman. Mbak Nur Iman itu dari Bima. Kalau untuk informasinya itu tahu dari temen sih, tahu dari historinya temen, terus kok kayak ini kan kok tertarik gitu. Kalau untuk pengalamannya kemarin itu kita belajar dari pengantin yang solo putri tanpa yang non paes pakai hijab gitu, jadinya kepake banget pas nyampe sini gitu loh. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Kemarin Bu Ana sempat nyampein ke saya, bangga banget punya murid kayak Bu Nuri, sekarang sudah buka usaha di Bima. Mau bilang makasih banget, kangen banget gitu sama Bu Ana, soalnya beliau baik banget. Ini benar-benar menjadi wadah sih MCC. Awal kali anak-anak itu di soft launchingnya MCC saat itu, nah itu sampai sekitar hampir 2000 lebih lah yang datang. Terakhir kemarin itu di acara Burger King. Teman-teman musisi di Kota Malang harus mampir ke sini, harus main di sini, harus bikin acara di sini. Ini ada tempat yang proper ya untuk wadah kita berekspresi ya untuk. Nggak semua kota bisa punya fasilitas kayak gini, jadi teman-teman spesial harus nih nempatin Malang sebaik punya mungkin. tempat seperti ini terbaik. Nah, kebetulan di sini udah ada tempat studio recording di lantai 4, itu gratis, boleh kalian booking langsung di mcc.eid. Kasih saja anak muda, kasih tempat anak muda berkreasi, hubungkan dengan investor. Ya udah pasti jadi produk kita. Dari titik ini, Kota Malang bergerak, bersiap menjadi kota kreatif dunia 2025. Sebuah kota di mana kreativitas dan inovasi tumbuh subur, menghasilkan karya-karya yang menginspirasi dunia dan membanggakan Indonesia. Malang menuju ekonomi kreatif dunia 2025.